Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diberjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ini kita sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak mulia. Langsung saja Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang ke-10 pada subbab tentang akhlak-akhlak yang mulia. Hadis yang ke-10, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda, man radda an irdi akhihi bil ghaibi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya apabila dia dighibahi. Jadi ada saudara kita dighibahi di hadapan kita, kemudian kita melakukan pembelaan. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang membela kehormatan saudaranya ketika dia dighibahi? Raddallahu an wajhi an-nar yawmal qiyamah, maka Allah akan menjauhkan orang itu, wajah orang itu dari api neraka yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak mulia yang berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, hadis yang ke-10, berkaitan dengan membela kehormatan saudara kita. Secara khusus dalam hadis ini, ketika saudara kita itu dijelek-jelekkan, dighibahi, kita melakukan pembelaan. Ternyata ketika kita melakukan pembelaan, ketika saudara kita itu dijelek-jelekkan, dighibah, maka ternyata hal itu insyaallah menjadi wasilah bagi kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka kelak di hari kiamat. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah kita perlu melakukan pembelaan ketika saudara, secara khusus saudara mukmin kita itu dicela, dihina atau dijelek-jelekkan? Karena bagaimanapun Rasulullah memberikan perumpamaan orang mukmin itu dengan mukmin yang lain adalah
satu tubuh, satu jasad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina mithlul jasad." Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu bis-sahari wal huma. Ketika gimana tubuh itu? Kalau ada bagian tubuh kita yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita akan juga ikut merasakan sakit. Satu tubuh nih, telinga gigi kita sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Jangankan sakit gigi, sariawan saja seluruh tubuh sudah tidak enak. Padahal yang sakit titiknya hanya di gigi ataupun di lidah. Tapi ternyata karena ini merupakan satu tubuh, seluruh tubuh kita juga ikut merasakan sakit. Itulah sebetulnya perumpamaan bagi orang mukmin, kata Rasulullah SAW. Ketika ada saudara mukmin kita dijelek-jelekan, dihina dan seterusnya, maka saudara mukmin kita itu sama sebetulnya seperti kita, maka layak kemudian kita melakukan pembelaan. Kebalikannya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tidak melakukan pembelaan terhadap saudara kita padahal kita mampu untuk melakukan pembelaan, justru kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tantahiku fihi hurmatuhu wa yantaqisu min ardihi illa khadalahu Allah fi mawtinin yajibu fihi niswatuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang membiarkan saudara muslimnya itu dihina, dirobek kehormatannya, padahal dia mampu untuk melakukan pembelaan, dia sengaja tidak melakukan pembelaan, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, lebih-lebih orang yang memang mampu untuk melakukan pembelaan ketika saudara kita itu dihina, maka sudah selayaknya pembelaan itu dilakukan. Kalau kita tidak mampu, ya tentunya paling minim adalah mendoakan. Itu paling minim itu. Paling minim. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang melakukan pembelaan terhadap saudara kita seiman secara khusus, alhamdulillah orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Secara khusus dalam hadis ini Bapak Ibu sebetulnya tentang ghibah ya. Ini kan juga sering ghibah ini. Misalkan begini contohnya Bapak Ibu ya. Misalkan ada seorang bilang ke saya tentang Mas Ridwan misalkan. Orang itu bilang ke saya, "Mas Sofyan, Mas Ridwan tuh gimana gitu ya? Kemarin udah janji ke saya, ternyata tak WA, tak telepon, nggak diangkat-angkat." Nah itu, gimana kalau ada orang bilang seperti itu ke kita ya? Apakah kita semakin kompori perkataan itu, atau mungkin kita alihkan kepada topik pembicaraan yang lain? Mungkin saya bisa bilang, "Oh iya betul itu, Mas Ridwan memang begitu." Itu makin dikompori namanya itu. Jadi seolah-olah semakin dibakar persoalan seperti itu. Itu tentunya sikap yang kurang tepat. Jadi ketika ada saudara kita, katakanlah Mas Ridwan dalam hal ini, ada orang menyampaikan ke saya menjelek-jelekan atau menghina Mas Ridwan, sikap saya tentunya tidak lantas mengiyakan, benar itu, Mas Ridwan yang begitu. Wong kemarin aja saya minjem motornya nggak dikasih gitu. Sampai jadi itu pembicaraan itu. Yang benar adalah ketika ada orang yang menjelek-jelekan saudara kita di hadapan kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan.
Pertama, kita larang, udah nggak usah ghibah gitu. Atau yang kedua, kita alihkan pembicaraan topik yang lain, bisa itu. Misalkan seperti tadi, ada orang menjelek-jelekan, katakanlah Mas Wandi ke saya bisa mengalihkan topik pembicaraan. Kita bisa nanya, oh iya, kemarin kamu gimana, gitu kan. Jadi kita alihkan pembicaraan. Itu juga bisa. Yang kedua, atau yang ketiga, kita melakukan pembelaan. Misalkan seperti tadi, Mas Sofyan, gimana kok Mas Ridwan itu kemarin udah janji, ternyata nggak ditepati, dah saya telepon nggak diangkat-angkat, udah saya WA centang biru nggak dibalas, gimana itu? Kita bisa melakukan pembelaan. Oh, mungkin belum dibalas karena dia lagi jogging misalkan, dia lagi ngajar, mungkin dia kemarin lupa, kamu kok gak diingatkan misalkan. Itu berarti kita telah melakukan pembelaan. Nah itu. Atau yang keempat, kita udah gak usah digubris itu, kita menjauh terhadap orang yang seperti itu. Dan itu memang sebetulnya yang diperintahkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am ayat ke-68, kata Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kamu berjumpa, melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'arid anhum, tinggalkan mereka itu sampai mereka melakukan topik pembicaraan yang lain, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas persoalan yang lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya ada 4 cara tadi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan saudara kita di hadapan kita, pertama bisa melarang, udah nggak usah ghibah. Atau yang kedua, bisa kita ambil sikap berupa mengalihkan topik pembicaraan. Yang ketiga, kita bisa membela. Oh enggak, maksudnya enggak begitu, uang kemarin saya janji ke saya ditepati kok, misalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita udah menjauh, tentunya dengan cara-cara yang baik. Itu kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena bagaimanapun orang yang ghibah dan orang yang mendengarkan ghibah itu sama dalam dosanya, sama. Artinya biar kita terhindar dari ghibah semacam itu, yaitu tadi, larang, lakukan pembelaan atau membicarakan topik yang lain, atau sekalian hindari, pergi gitu, biar sama-sama terbebas dari saling ghibah. Jangan malah semakin dikompori gitu kan. Oh iya betul itu. Jadi itu pembicaraan itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-10, akhlak yang mulia. Hadis yang ke-10 berbicara tentang kita melakukan pembelaan terhadap saudara kita, lebih-lebih saudara seiman dan seakidah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu dapat mengurangi harta. Tidaklah sedekah dapat mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'azzan, dan tidaklah Allah menambah seseorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali Allah akan menambah kepadanya kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, dan tidaklah orang memiliki sikap tawadhu, rendah hati, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis ini ada setidaknya 3 akhlak mulia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Maksudnya ini kita bersikap dermawan. Jadi dermawan itu ya akhlak mulia, akhlak yang terpuji. Kebalikannya adalah kikir, cerek katanya, cerek. Jadi akhlak mulia yang berikutnya adalah dermawan. Dan ternyata harta yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah, infak, apalagi wakaf, termasuk zakat dan seterusnya, ternyata itu kata Nabi tidak akan mengurangi harta kita, walaupun mungkin secara matematis harta kita berkurang. Sebetulnya berkaitan dengan sedekah infak ini sudah tidak perlu panjang lebar lagi ya Bapak Ibu ya, karena saya lihat Bapak Ibu di sini sudah mantap, sudah getol, sudah rajin, sudah banyak bersedekah, berinfak. Tapi pada intinya sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita, justru akan ditambah oleh Allah, baik ditambah dari sisi kuantitasnya ataupun ditambah dari segi keberkahannya, atau bahkan kedua-duanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Walaupun misalkan kita punya uang 1.000, kita infakkan, kita sedekahkan 3.000, secara matematis harta kita jadi 700. Itu secara matematis. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala justru itu bertambah, karena yang jadi betul-betul milik kita adalah harta yang kita sedekahkan, adalah harta yang kita infakkan itu tadi. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, harta ternyata ketika diinfakkan tidak berkurang. Ya ini mungkin Bapak Ibu lah pelakunya ya. Adakah orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin? Ada nggak? Tahu tidak ya? Kira-kira ada nggak tidak? Sulit kita temukan ya. Sulit kita menemukan orang yang rajin bersedekah tiba-tiba bangkrut, jatuh miskin. Sulit kita temukan. Justru malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi kuantitas hartanya, termasuk lebih-lebih dari sisi ditambah oleh Allah dari sisi keberkahan hartanya itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Saba ayat ke-39, kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Tidaklah harta yang kalian infakkan kecuali Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, kecuali Allah akan menggantinya, baik diganti di dunia, lebih-lebih diganti di akhirat Bapak Ibu. Itu harta. Bahkan tentang sedekah dan infak ini, ayat yang sering muncul adalah
bahwa minimal mendapatkan 700 kali lipat katanya orang yang berinfak. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Ini ayat sering disampaikan oleh Baznas atau Laziz ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-ayah. Perumpamaan orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai, yang mana setiap tangkai itu ada 100 benih. Berarti 7 kali 100 berarti 700. Nah, dihitung oleh orang, berarti kalau berinfak 1000 kembalinya 700 sebenarnya. Dihitung secara matematis seperti itu. Padahal Allah melanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih saja sangat mungkin melipat gandakan balasannya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bisa saja lebih daripada 700 kali lipat. Itu Bapak Ibu. Bahkan termasuk di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat 276, kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah wa yurbis sadaqat, menumbuhkan sedekah. Jadi sedekah ternyata insyaallah menjadi wasilah harta kita dilipat gandakan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak baik yang berikutnya adalah bersikap dermawan, tidak kikir. Walaupun mungkin kita tidak seperti Utsman bin Affan, kata Pak Budi kemarin. Masih ingat enggak ceritanya itu? Ketika ditawar ketika masa paceklik gitu kan ya, Utsman kemudian mensedekahkan semua barang dagangannya yang dia ambil, yang dia kulak maksudnya ya, dari negeri Syam nyampe ke Madinah. Ternyata kemudian dibagi-bagikan, tanda kutip ya, secara percuma. Padahal akan ditawar, kata Pak Budi kemarin, bahkan 10 kali lipat. Tidak mau. Walaupun mungkin kita tidak sampai seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya kita sedikit demi sedikit, walaupun itu tadi ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Sedekah infak ini, bersikap dermawan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak mulia yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah, wa ma zadallahu abadan bi'affin illa izzan, adalah kita memiliki sikap pemaaf. Ini juga menjadi orang pemaaf atau memiliki sifat sikap memaafkan, ini merupakan akhlak yang mulia. Dan ketika orang memiliki sifat pemaaf, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini sulit Bapak Ibu ya, sulit memaafkan. Kalau kita dalam kondisi terzalimi, tetapi tentunya karena semakin sulit amal itu, semakin besar juga ganjaran pahala yang akan didapatkan. Dan sifat memaafkan ini
adalah bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan di Quran surah Ali Imran 133 134, kata Allah, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surga itu, kata Allah, diperuntukkan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Salah satunya adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang yang berbuat salah itu tidak sempat untuk minta maaf. Bahkan sekalipun orang yang berbuat zalim tidak minta maaf kepada kita, ternyata kita mendahulukan maaf. Itu bagian dari ciri orang-orang bertakwa, walaupun lagi-lagi ini sulit, karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya cuma piring cantik gitu ya, atau payung, atau kulkas, ya itu ikut jalan-jalan santai aja itu. Karena ini hadiahnya surga, tentunya sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Allah sebutkan di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 159, kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintadahum walau kunta fadhal ghadhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum al-ayah. Jadi ayat ini surah Ali Imran 159, Allah menceritakan tentang sikap Rasulullah Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat beliau yang melanggar, yang menyalahi perintah Rasulullah ketika perang Uhud. Kan sering kita sampaikan, di perang Uhud itu kan Nabi memerintahkan agar pasukan pemanah tidak turun. Ternyata setelah peperangan usai, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah agar memaafkan sahabat-sahabat beliau yang sempat, tanda kutip ya, yang sempat melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fa'fu anhum. Rasulullah kemudian memaafkan kelalaian atau keteledoran sebagian sahabat-sahabat beliau, khususnya pasukan pemanahnya itu. Rasulullah itu seperti itu. Termasuk Nabi Yusuf, Allah ceritakan juga. Nabi Yusuf itu kan dibuang oleh siapa? Oleh keluarganya sendiri gitu kan ya. Oleh saudaranya, saudara seayah gitu ya. Nabi Yakub kan ayahnya. Singkat cerita, Allah sebutkan di Quran surah Yusuf ayat 92, ketika saudara-saudaranya Yusuf itu tahu bahwa yang jadi raja itu siapa? Adalah Yusuf gitu ya. Ternyata Yusuf bilang, Nabi Yusuf batakin ya, bukan Yusuf ya. Nabi Yusuf maksudnya. Apa kata Nabi Yusuf itu? La tathriba alaikumul yawm, mudah, tidak usah saling menyalahkan, pintu maaf terbuka lebar. Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum, Allah memaafkan dan saya pun juga akan memaafkan. Tuh Yusuf itu. Kalau kita itu ya udah itu, posisi kita sebagai seorang raja, presiden gitu ya, katakanlah seperti itu, akan dihabisi itu saudara-saudara yang dulu menyemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi ternyata lagi-lagi yang namanya Rasulullah seorang Nabi, tentunya pintu maaf selalu terbuka lebar itu. Tentunya kita bisa
sedikit demi sedikit mencontoh, walaupun itu tadi sulit ya Bapak Ibu ya, sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Itu Nabi Yusuf itu. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW ketika yang sering kita dengar ketika Nabi Muhammad itu berdakwah di daerah Taif Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad itu kan ketika berdakwah di daerah Taif. Taif itu di mana Bapak Ibu ya? Saya nggak tahu juga di mana itu Taif itu. Itunya di sana gitu ya. Di Taif gitu kan. Di Arab maksudnya. Sekitar Mekah mungkin. Ternyata dakwah Nabi itu ditolak. Nabi dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan kemarahan gitu ya. Ternyata kemudian Nabi tetap mendoakan kebaikan, tidak melaknat, tidak menghukum. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdihim fa innahum qaumul la ya'lamun, atau kama qala Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hidayah kepada penduduk Taif. Sesungguhnya mereka adalah orang yang belum mengetahui saja. Dan saya berharap Allah akan mengeluarkan hati. Kalau ada orang yang seperti itu, ternyata alhamdulillah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari di sisi Allah termasuk dalam pandangan manusia Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau kita punya kenalan dia tidak sombong, dia bersikap tawadhu, kira-kira gimana respon kita itu? Baik atau tidak? Baik. Ternyata diangkat derajatnya oleh Allah tidak hanya dalam pandangan Allah, tetapi orang tawadhu itu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah dalam pandangan manusia. Beda Bapak Ibu ya. Beda kalau kita nemui orang sombong, jengkel kan gitu ya. Jengkel. Bersikap tawadhu. Tapi sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya bersikap tawadhu ini kita tidak perlu milih-milih ya Bapak Ibu ya. Baik kepada orang yang miskin termasuk kepada orang yang kaya, kita juga tetap bersikap rendah hati. Jangan hanya kepada orang yang kaya kita kemudian bersikap tawadhu, ternyata di hadapan orang miskin kita malah menyombongkan diri. Ada nggak seperti itu? Kalau di hadapan orang kaya nunduk-nunduk gitu ya. Tapi ternyata ketika ketemu orang yang lebih miskin, dia kemudian menyombongkan diri, itu kurang tepat juga. Ada atau tidak dia Bayu ya? Kalau di hadapan orang kaya nunduk, tapi ternyata ketika berjumpa dengan orang yang miskin, orang yang kere, justru malah orang ini menyombongkan diri. Orang yang seperti ini tentunya belum masuk kategori orang tawadhu. Karena bagaimana mungkin kita akan menyombongkan diri kepada orang yang lebih kaya daripada kita? Gak mungkin kan ya. Makanya wajar dia bersikap tawadhu gitu kan. Contoh, bagaimana mungkin saya akan menyombongkan sepeda motor di hadapan Pak Safari? Gak mungkin juga kan ya. Punya macam-macam. Tetapi yang pas adalah baik kepada orang yang kaya termasuk kepada orang yang miskin tetap biasa saja. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi ya, dalam sebuah riwayat ada yang nyebut ini hadis, ada yang nyebut bukan ya. Disebutkan man tawadha'a li ghaniyyin bima fi yadayhi faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang bersikap tawadhu di hadapan orang yang kaya karena kekayaannya, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Ini dahsyat sekali gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang kaya, dia udah nunduk-nunduk gitu ya.
nunduk-nunduk. Itu tidak perlu juga. Jadi semoga Bapak Ibu ya, termasuk saya di sini tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita memuliakan orang lain, hormat kepada orang lain bukan pada kekayaan yang dia miliki, tapi mungkin karena kealimannya, karena lebih sepuh, karena mungkin dia lebih banyak pengalaman, karena mungkin dia tamu dan seterusnya. Misalkan saya menghormati Pak Karosono misalkan, atau Pak Safari, saya hormat kepada beliau bukan karena, katakanlah bukan karena, semoga bukan karena kekayaannya, tetapi hormat, ta'zim karena misalkan karena lebih sepuh dari saya yang layak kita hormati. Itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau kita hormat kepada orang lain hanya gara-gara ada sesuatu di balik itu, yaitu kekayaan gitu ya, itu dikhawatirkan sudah hilang 2/3 agama kita, tidak tahu malu gitu kan ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit atau 4 ya akhlak mulia yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama adalah membela kehormatan saudara kita, yang kedua bersikap dermawan, ketiga adalah pemaaf, dan yang keempat adalah bersikap tawadu, rendah hati. Itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa. Kita tutup kajian kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.